Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Farida Ajahra dengan NIM P2637023 dari tingkat 2A. Di sini saya akan membuat tutorial grafik Barber Johnson dengan data tahunan. Dalam pembuatan grafik Barber Johnson, tentunya kita harus memiliki suatu data. Di sini saya telah memiliki data tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang meliputi bor, average loss, toy, dan BTO. Nah, dalam data bor, saya juga menambahkan garis batu dengan menggunakan bor 50, bor 70, bor 75, bor 80, dan bor 90. Untuk bor 62,53 hingga bor 26,82 didapat dari data 2018 hingga 2021. Dan untuk membuat suatu grafik Barber Johnson, kita harus memiliki titik koordinat. Titik koordinat itu didapat dari nilai toy sebagai titik X dan nilai loss sebagai titik Y. Berasal dari nilai bor. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencari nilai toy dan nilai loss ini? Saya contohkan pada tahun 2018 dengan nilai bor 62,53. Untuk mencari nilai toy, mudah saja dengan cara memasukkan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai bor. Didapatkan hasil 37,47. Dan untuk nilai loss, dengan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai toy sama dengan 62,53. Jadi, titik koordinat bor 62,53% ada di 37,47, 62,53. Seperti itu, dan dapat dilakukan dengan langkah yang sama untuk bor 66,38, bor 25,24, dan bor 26,82. Selanjutnya, dalam membuat BTO atau garis BTO, di sini juga saya menambahkan garis bantu dengan menggunakan garis BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Dan untuk BTO 73,08 hingga BTO 19,4 itu didapat dari data tahunan 2018 hingga data tahunan 2021. Nah, bagaimana cara mencari nilai toy dan loss pada BTO ini? Saya contohkan pada tahun 2018 dengan nilai BTO 73,08, yaitu kita dapat memasukkan rumus sama dengan periode dalam satu tahun, yaitu 365 hari dibagi dengan nilai BTO. Didapatkan hasil 4,99453. Untuk nilai loss, rumusnya sama, yaitu 365 dibagi dengan 73. Jadi, untuk BTO 73,08 titiknya ada di X 4,99 dan Y 4,99, sehingga nantinya akan membuat suatu garis lurus. Dan dapat dilakukan langkah yang sama untuk BTO 73,35, BTO 26,37, dan BTO 19,4. Di sini juga terdapat daerah efisien. Ini menjadi acuan bagi data yang ada, apakah data tersebut telah dapat dikategorikan efisien atau tidak, dan apa tindak lanjut setelahnya. Baik, langsung saja untuk membuat grafik Barber Johnson dengan cara kita dapat blok, kemudian pilih insert, pilih chart, pilih scatter. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, saya akan memindahkan grafik ini ke sheet grafik dengan cara klik kanan, kemudian move chart, pilih sheet yang akan diisi oleh grafik, klik OK. Grafik telah berpindah. Kemudian di sini saya akan mengganti judulnya dengan Barber
Johnson. Langkah selanjutnya, kita dapat klik garis X, lalu klik kanan, Add Minor Grid Lines, garis Y juga, klik kanan, Add Minor Grid Lines, kembali lagi ke garis X, yaitu klik kanan, Format Axis, isi maksimum dengan 20, dan majornya yaitu 1. Untuk garis Y juga sama, klik kanan, Format Axis, isi maksimum dengan 30, dan untuk majornya yaitu 2. Kurang lebih seperti ini, dan untuk garis-garis warna biru ini merupakan garis bor, namun belum ada keterangan dan kita dapat menambahkan keterangannya untuk memudahkan pengerjaannya. Dengan klik Insert, pilih Shape, pilih Text Box. Untuk mengetahui garis ini ada pada bor berapa, kita dapat mengarahkan kursor pada garis, kemudian baca keterangannya seri 1.10, 10,90, dan dapat dilihat lagi ke sheet 1, 10,90 itu berada pada bor 90%. Lalu kita ketik saja bor 90%. Simpan dengan rapi di atas garis berwarna biru ini. Lakukan hal yang sama untuk garis bor selanjutnya. Setelah membuat keterangan pada garis bor selesai, kita dapat menambahkan garis BTO nih. Dengan cara klik pada grafik Barber-Johnson pada bidangnya, klik kanan, lalu select data, lalu add. Series name-nya diisi dengan BTO 30. Untuk BTO 30, dan series X values diisi dengan nilai toy, series Y values diisi dengan nilai loss. Lakukan hal yang sama untuk garis BTO selanjutnya. Setelah melakukan input data semuanya, lalu klik OK, maka akan tampak hasil dari garis-garis BTO-nya. Setelah membuat garis BTO, kita dapat membuat garis atau daerah efisien. Yang didapatkan dari tabel ketiga. Yang ini. Caranya adalah klik kanan pada bidang grafik Barber-Johnson, kemudian select data, lalu add, beri nama daerah efisien. Untuk series X values-nya, kita blok baris X, kemudian Y values, kita blok baris Y. Klik OK, lalu akan muncul daerah efisiennya. Setelah membuat daerah efisien selesai, untuk mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan 4 parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur, yaitu bor, BTO, AFLOS, dan TOY, kita akan membuat titik-titik perpotongan di garis tersebut sesuai dengan tahunnya masing-masing. Caranya adalah klik kanan pada bidang grafik Barber-Johnson, select data, add, isi series name dengan tahun, series X values diisi dengan toy pada tahun yang sama, kemudian series Y values diisi dengan average loss pada tahun yang sama juga. Klik OK, lakukan hal serupa sampai tahun selesai. Setelah semua dilakukan dari tahun 2018 hingga 2021, kita klik OK. Lalu akan muncul titik-titik
perpotongannya. Nah, sebelumnya ada yang terlewat di garis BTO, kita belum memberikan keterangannya. Tetapi jangan khawatir, kita dapat melakukannya secara cepat dengan klik tanda panah atas kanan berwarna hijau, kemudian klik legend. Kita tarik saja, lalu kita rapikan. Nah, setelah semuanya selesai, kita dapat melakukan cross-check nih. Titik berwarna hijau, yaitu dengan keterangan series 2019.1,67. 1,67 untuk toy dan 2,99 untuk EVLOS-nya. Dengan garis bor ada di angka 66,38%. Apakah betul? Kita lihat 2019 6,38% untuk bornya betul, uploadnya 2,99, toynya 1,67. Sudah betul semuanya, maka dapat dikatakan pembuatan grafik Barber Johnson ini sudah sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya dapat diberikan keterangan seperti daerah efisiensi, tahun, dan lain sebagainya untuk memudahkan dalam pembacaannya. Nah, ini merupakan hasil dari penggambaran grafik Barber Johnson dari data tahunan 2018 hingga 2021. Dari data dan grafik tadi, untuk nilai bor dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang mengalami penurunan secara terus-menerus tidak memenuhi nilai ideal Barber Johnson yang berada pada angka 75% hingga 85%. Karena nilai bor yang rendah, maka hal ini menunjukkan semakin sedikit tempat tidur yang digunakan. Menurunnya jumlah pasien tentu akan berdampak pada pendapatan rumah sakit yang ikut juga menurun. Alternatifnya dapat melakukan promosi rumah sakit, meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana, memperkerjakan dokter yang kompeten, menambah sumber daya tenaga medis, dan evaluasi standar prosedur operasional. Nilai EVLOS pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai EVLOS dari keempat tahun tersebut sudah memenuhi standar ideal Barber Johnson, yaitu berada pada nilai 3 hingga 12 hari. Dari data ini dapat diharapkan rumah sakit dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: melakukan evaluasi dan pemantauan audit secara rutin dan berkala, peningkatan kualitas pelayanan seperti fokus pada kepuasan atau pengalaman pasien, dan pelatihan staf berkelanjutan. Nilai ideal berdasarkan Barber Johnson untuk toy atau turnover interval berada pada angka 1-3 hari. Dari data yang ada didapat bahwa untuk tahun 2018 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 sampai 2019 nilai toy memenuhi nilai ideal, sedangkan tahun 2020 sampai 2021 nilai toy melebihi nilai ideal. Nilai toy yang tinggi menandakan bahwa semakin lama tempat tidur kosong atau tidak terisi. Hal ini dapat merugikan ekonomi rumah sakit. Namun, kejadian ini pula dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Nilai TOY yang tinggi mungkin saja disebabkan oleh manajemen organisasi kurang baik. Dengan alternatif tindakan yang dapat dilakukan, penyediaan fasilitas penunjang medis yang memadai baik fisik maupun pengaturannya, memperbaiki sarana dan prasarana di ruang rawat inap, dan meningkatkan kualitas mutu kreativitas SDM. Nilai BTO menurut Barber Johnson adalah lebih dari 30 kali. Dapat dilihat bahwa nilai BTO pada tahun 2018 ke tahun 2021 mengalami penurunan dari 73,08 yang memenuhi nilai ideal ke 19,4 yang dikategorikan tidak memenuhi nilai ideal. Untuk tahun 2020 dengan nilai BTO 26,37 dan 2021 dengan nilai BTO 19,4 yang dapat dikategorikan tidak memenuhi nilai ideal atau rendah, menandakan tempat tidur yang kurang produktif. Pihak rumah sakit dapat melakukan alternatif tindakan sebagai berikut: melakukan promosi layanan atau pemasaran untuk menarik lebih banyak pasien,
Peningkatan aksesibilitas dengan meningkatkan fasilitas yang menarik dan membuat pasien nyaman, memanfaatkan telemedicine untuk konsultasi online, sehingga mengurangi kebutuhan rawat inap yang tidak perlu dan melakukan audit internal secara berkala.